Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Nurhadianti dengan NIM 1802289. Pada kali ini saya akan membahas mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus dan permasalahannya. Anak berkebutuhan khusus. Pada mulanya, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak cacat, baik cacat fisik maupun mental. Pengertian anak berkebutuhan khusus berkembang menjadi anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Disebut sebagai anak berkebutuhan khusus karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan konseling, dan berbagai layanan lainnya yang bersifat khusus. Klasifikasi dan permasalahan anak. Pertama, anak retardasi mental. Kelompok anak yang mengalami keterbelakangan mental atau disebut juga retardasi mental didefinisikan sebagai kelompok anak yang memiliki fungsi intelektual di bawah rata-rata. Kemudian, anak berkesulitan belajar. Gangguan belajar khusus adalah gangguan satu proses psikologi dasar atau lebih yang berhubungan dengan pemahaman atau pemakaian bahasa, ketidakmampuan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, dan lain-lain. Anak dengan gangguan emosional dapat diartikan juga sebagai suatu ketidakmampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun dan memelihara hubungan yang memuaskan dengan individu lain serta mempunyai harga diri yang rendah. Anak dengan gangguan bahasa dan wicara. Gangguan bahasa merupakan kelainan dalam sistem atau kode komunikasi seperti kurangnya verbal dan atau kekurangan reseptif bahasa secara nyata. Selanjutnya, anak dengan kerusakan pendengaran. Kehilangan pendengaran yang berat diklasifikasikan sebagai anak yang tuli. Selanjutnya, anak dengan gangguan atau kerusakan penglihatan. Individu yang mengalami kerusakan penglihatan sehingga dalam proses pendidikannya harus diajar dapat membaca dengan menggunakan alat bantu braille atau dengan metode aural menggunakan media tablet. Anak dengan ketidakmampuan fisik. Anak dengan ketidakmampuan fisik ialah anak yang mengalami gangguan atau kerusakan fisik yang mempengaruhi anak di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga anak memerlukan pelayanan khusus. Kemudian anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat yang istimewa di bidang intelektual, seni, olahraga, dan keterampilan tertentu. Anak autis. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang berhubungan dengan perilaku yang umumnya disebabkan oleh kelainan struktur otak atau fungsi otak. Anak ADD, Attention Deficit Disorder. Gangguan pemusatan perhatian dibarengi dengan impulsivitas, kesulitan menahan keinginan. Kemudian anak ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD dapat diterjemahkan dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau kesulitan mengendalikan gerakan. Anak sindroma Asperger. Sindrom Asperger mirip dengan autisme dalam hal kurang interaksi sosial, tetapi mereka masih mampu berkomunikasi cukup baik. Selanjutnya, anak beresiko. Dobis pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa anak beresiko sebagai produk pandangan dari masyarakat. Anak beresiko adalah individu yang awalnya saat lahir tidak lahir sebagai individu yang berisiko, tetapi dibuat beresiko oleh pengaruh-pengaruh di masyarakat. Dan yang terakhir adalah anak indigo, isu yang sedang berkembang. Berbeda dengan istilah anak berbakat, anak indigo lebih berpusat pada tingginya perasaan empatik dan intuitif mereka. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.